Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1336. Mengatakan itu, Jiro menghela nafas kesal dan berkata dengan menyesal, "Saya baru saja tiba di Aorus Hill pagi ini. Setelah menyelesaikan formalitas imigrasi, saya langsung datang ke sini. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke gym untuk menonton pertandingan Nona Ito hari ini. Sangat menyenangkan saya tidak bisa menyaksikan Nona Ito mengalahkan lawan hanya dalam satu ronde. Saya akan menonton lain waktu." Nanako berkata, "Tuan Kobayashi terlalu sopan. Mulai sekarang, di setiap pertandingan Nona Ito, saya pasti akan ada di sana untuk menyemangati Nona Ito. Sejujurnya, Kobayashi Pharmaceutical di bawah saya mensponsori kompetisi final ini. Saat itu, saya akan menyerahkan trofi untuk juara kompetisi. Saya tidak sabar menantikan hari terakhir. Saya secara pribadi akan memberikan trofi kepada Nona Ito." Nanako berkata dengan rendah hati, "Tuan Kobayashi, sebelum pertandingan berakhir, belum ada yang tahu siapa yang akan memenangkan kejuaraan. Meskipun saya memiliki kepercayaan diri untuk menang, saya tidak berani mengatakan saya pasti akan juara." Jiro menanggapi dengan cepat, "Saya yakin tidak ada masalah dengan Nona Ito." Nanako tersenyum, mengingat perintah ayahnya, dan berkata, "Tuan Kobayashi, sekarang sudah siang. Mengapa kita tidak makan siang bersama?" Ketika Jiro mendengar ini, jantungnya bergetar karena gembira. Dia menjawab dengan penuh semangat, "Suatu kehormatan bisa makan siang dengan Nona Ito." Nanako berkata kepada Hiroshi, "Tanaka-san, temani kami ke ruang makan di Presidential Suite. Sajikan makan siang untuk Tuan Kobayashi dan saya." Faktanya, meskipun Nanako adalah wanita tertua dari keluarga top Jepang, dia selalu mandiri dan jarang membutuhkan banyak orang untuk melayaninya seperti generasi kedua kaya lainnya. Oleh karena itu, dia biasanya tidak pernah membiarkan Hiroshi melayani di sisinya saat makan. Tetapi hari ini dia benar-benar tidak ingin berpisah dengan Jiro. Jadi dia meminta Hiroshi tetap menemaninya, yang bisa dianggap sebagai penjaga. Begitu Hiroshi mendengar perintah Nona tertua, dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Jiro berpikir Nanako terbiasa dilayani saat makan. Dia tidak mengambil hati. Lagi pula, bahkan jika dia pergi ke makan di restoran, ada pelayan di sekitar. Saat mereka sampai di ruang makan, Nanako duduk berhadapan dengan Jiro. Karena luasnya Presidential Suite ini, ruang makan juga sangat luas dan mewah. Salah satu meja makan segi 4 bisa menampung minimal 12 orang untuk makan bersama. Jadi keduanya duduk saling berhadapan di meja. Ada jarak yang membuat Nanako merasa sedikit lebih nyaman. Setelah Jiro duduk, dia berinisiatif mencari topik untuk morfologi dengan Nanako. Dia berkata, "Nona Ito pasti sudah lama di Aorus Hill, kan?" Nanako mengangguk dan berkata, "Sudah 20 hari. Jiro bertanya lagi, "Saya ingin tahu apakah Nona Ito menikmati suasana Aorus Hill?" "Kota ini sangat indah." Nanako bertanya dengan ringan. "Tuan Kobayashi pernah ke Aorus Hill sebelumnya?" "Oh, ini pertama kalinya." Jiro menghela napas dan berkata, "Sebenarnya, Aorus Hill adalah tempat yang suram bagi saya. Jika bukan karena Nona Ito berpartisipasi dalam kompetisi di sini, tidak peduli seberapa indah kota ini, saya pasti tidak akan datang." Nanako bertanya dengan heran, "Tuan Kobayashi, mengapa Anda mengatakan ini?" Jiro berpura-pura sedih dan berkata, "Kakak saya yang jahat meracuni ayah kami dengan racun. Keluarga Kobayashi mengeluarkan perintah untuk berburu dan membereskan. Kakakku dibunuh oleh pemburu hadiah di Aorus Hill beberapa waktu lalu. Aku bahkan tidak tahu di mana pemakamannya sekarang." Bab 1337. Nanako tidak menyangka kakak Jiro meninggal di Aorus Hill. Dia berkata dengan rasa penyesalan, "Maafkan saya, Tuan Kobayashi. Tidak sengaja menyebutkan kesedihan Anda." Jiro buru-buru melakukan penggantian tangan dan berkata dengan serius, "Tidak masalah. Ini memang membosankan. Namun Nona Ito bukanlah orang luar. Anda sudah mendengarkan saya.
Saya dapat menghilangkan kesedihan di hati saya. Memikirkan saudaranya Ichiro, Jiro tidak sedih sama sekali. Sebaliknya, dia sangat bahagia. Putra sulung mewarisi bisnis keluarga sudah mendarah daging di Jepang. Tidak peduli keluarga besar mana, putra tertua akan mewarisi bisnis keluarga. Bahkan jika kemampuan putra tertua tidak menandingi putra kedua atau putra lainnya, dia akan tetap menjadi kepala keluarga. Sedangkan adik-adik yang cakap membantu. Awalnya, nasib Jiro adalah membantu kakak laki-lakinya, Ichiro Kobayashi, untuk melanjutkan bisnis farmasi Kobayashi dan keluarga Kobayashi setelah kematian ayahnya. Bahkan jika dirinya lebih kuat dan lebih cakap dari saudaranya, dia tetap harus mengikuti aturan orang tua Jepang. Jika dia berani merebut warisan keluarga dari kakak laki-laki tertuanya, itu sama saja dengan pemberontakan di mata seluruh masyarakat Jepang. Tanpa diduga, salah satu operasi kakaknya, Ichiro, justru membuat posisi pewaris keluarga diserahkan pada dirinya. Yang lebih sempurna adalah, obat ajaib yang Ichiro kirim telah membunuh ayahnya. Ichiro secara langsung telah menyingkirkan pemilik keluarga dan ayah mereka, dan membuatnya sekaligus mengandung kejahatan pembunuhan ayahnya, dan akhirnya memberikan peluang pada dirinya untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Omong-omong, ini hanyalah hadiah dari 1000 mil jauhnya. Bersamaan dengan itu, seluruh keluarga diberikan kepadanya. Biaya membunuh kakaknya terlalu tinggi. Bajingan bermarga Wade meminta 1 miliar pada dirinya. Dan itu 1 miliar RMB, bukan yen Jepang. Uang ini benar-benar membuat sakit kepalanya sementara waktu. Untungnya, dia memang sangat cakap. Beberapa waktu lalu dia berhasil memimpin pengembangan pil perut Kobayashi dari resep Cina kuno. Dan sekarang obat perut ini menjadi yang terbaik yang diakui di Jepang. Pemasaran global obat mah ini sudah di depan mata. Jangankan 1 miliar RMB, bahkan 10 miliar atau 100 miliar RMB tidak ada apa-apanya. Apalagi dia bisa menikahi Nanako dan menjadi menantu dari keluarga itu. Kobayashi Pharmaceutical bisa mendapatkan lebih banyak bantuan dan mencapai perkembangan yang lebih cepat. Tidak lama lagi Kobayashi Pharmaceutical akan melampaui Pfizer di Amerika Serikat dan menjadi grup farmasi terbesar di dunia. Pada hari itu, dia akan mampu berdiri di puncak dunia. Memikirkan hal ini, dia memandang Nanako dengan sungguh-sungguh, dan bertanya sambil tersenyum. Nona Ito akan segera lulus, kan? Ya, Nanako mengangguk dan berkata, akan wisuda di musim panas. Jiro tersenyum dan berkata, oh, tahun senior benar-benar usia yang seperti bunga. Banyak gadis memilih untuk menikah setelah lulus dari perguruan tinggi. Saya ingin tahu apakah Nona Ito sudah memiliki pemikiran tentang ini. Nanako menggelengkan kepalanya. Pikiranku berbunyi pada seni bela diri. Aku belum punya pikiran untuk jatuh cinta dalam waktu singkat. Jiro tidak patah semangat, dan bertanya lagi, lalu pria seperti apa yang disukai Nona Ito? Nanako berkata, saya belum mempertimbangkan masalah ini. Saya belum pernah menyukai pria manapun. Bab 1338. Jiro tidak menyerah, dan terus mengejarnya. Kalau begitu, mengapa Anda tidak membujuk sekarang? Pria seperti apa yang mungkin memenuhi kriteria menjadi pasangan Anda? Nanako menyarankan dengan hati-hati. Lalu berkata, pertama-tama, dia harus lebih kuat dariku. Lebih kuat darimu. Dalam hal apa? Dalam karir, dalam pendidikan, atau dalam prestasi? Nanako berkata dengan sangat serius. Ini adalah kekuatan seni bela diri. Saya tidak ingin menemukan pria yang tidak dapat mengalahkan saya di masa depan. Jiro terbatuk 2 kali karena malu. Berpikir dalam hati, ini Nanako Ito. Rupanya dia orang yang pendiam. Tetapi ternyata dia akan sangat kompetitif. Dia menyukai seni bela diri dan mengejar seni bela diri. Lalu mengapa harus menemukan pria yang lebih kuat dari dirinya saat berkencan? Dia bukan termasuk orang yang kuat. Bukankah itu berarti dia telah kehilangan beberapa peluang? Memikirkan hal ini, Jiro segera bertanya lagi. Nona Ito, apakah Anda tidak terlalu keras? Ada begitu banyak pria baik di dunia. Tidak semua berlatih seni bela diri. Dan banyak master seni bela diri sudah sangat tua. Sama seperti pelatihmu, Tuan Yamamoto Kazuki. Apa Nona Ito ingin mencari pacar seperti itu? Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata,
Tentu saja tidak. Kekuatannya lebih kuat dari saya. Itu hanya persyaratan pertama. Saya memiliki persyaratan kedua. Dia harus sesuai dengan estetika dan nilai saya. Dia tidak boleh 3 tahun lebih muda dan lebih tua dari saya. Dia harus jujur dan baik hati. Jiro bertanya lagi. Bagaimana dengan asetnya? Nanako berkata, tidak ada persyaratan untuk aset. Jiro merasa sedikit tertekan. Keuntungan terbesarnya adalah kekayaannya. Dia adalah kepala bisnis keluarga di usia muda, yang jarang terjadi di Jepang. Lagi pula, generasi pengusaha yang lebih tua yang setua ayah mereka belum pensiun. Dan anak-anak mereka belum mulai mewarisi bisnis keluarga. Namun, tidak disangkanya Nanako sama sekali tidak peduli dengan asetnya. Mungkinkah, bahkan jika dia orang miskin, selama dia memenuhi persyaratan lain, dia bersedia menikah dengannya. Sambil menekankan, Jiro berkata, Nona Ito, Direktur Ito pasti memiliki persyaratan tertentu untuk memilih pasangan masa depan Anda, kan? Bagaimanapun, Anda adalah nona tertua dalam keluarga Ito. Anda juga harus mempertimbangkan pendapat Tuan Ito. Nanako menggelengkan kepalanya. Saya akan mendengar pendapat ayah saya tentang hal lain. Tetapi saya menerima soal memilih pasangan. Ini bukan hanya tentang kebebasan seseorang, tetapi juga kebahagiaan seseorang dalam hidup. Tidak bisa asal tunjuk jari. Jiro mengerutkan kening tanpa sadar. Ternyata kecantikan kelas atas dan generasi kedua yang sangat kaya di hadapannya sangat sulit untuk ditundukkan. Tepat ketika Jiro tidak tahu bagaimana cara mendebat Nanako, Charlie dan Aurora sudah berputar berkali-kali di danau. Aurora sudah cukup bersenang-senang, dan koki keluarga Quinton sudah selesai menyiapkan hidangan mewah. Dia segera mengemudikan kapal kembali ke dermaga. Kemudian, dia kembali ke villa bersama Charlie. Graham dengan hangat mengundang Charlie untuk duduk di ruang makan ala Cina yang mewah di villanya. Ketika Graham mengatur kursi, dia dengan sengaja membiarkan Aurora duduk di sebelah Charlie. Lalu membuka anggur Moutai berkualitas tinggi yang berusia bertahun-tahun, menyerahkannya kepada Aurora. Dan jagung, Aurora, kamu bertanggung jawab menuangkan anggur untuk Tuan Wade. Jangan biarkan cangkir Tuan Wade kosong. Aurora mengambil botol itu dan berkata dengan genit, aku tahu, ayah. Graham tersenyum lagi dan berkata, ngomong-ngomong, Aurora, ini pertama kalinya Tuan Wade makan bersama di rumah kita. Kamu harus menemani Tuan Wade minum 2 kali. Bab 1339. Aurora tersipu malu, dan berkata dengan patuh, saya tahu ayah. Saya akan menemani Tuan Wade minum. Charlie tersenyum kecil dan berkata, Aurora, setelah makan, aku akan menyerap kekuatan obat ajaib. Jadi kamu jangan minum. Jika kamu ingin minum denganku, tunggu sampai kamu memenangkan kejuaraan. Aurora menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan berkata dengan agak tidak percaya diri, Tuan Wade, sejujurnya, jika saya melawan Nanako, saya bahkan tidak akan memiliki keyakinan 20%. Nanako ini benar-benar kuat. Dia tidak memiliki saingan yang sama sekali. Charlie bertanya sambil tersenyum. Apakah Nanako benar-benar luar biasa? Aurora berkata, Nanako sudah berlatih seni bela diri sejak dia berusia 5 tahun. Dia selalu berada di bawah bimbingan para master top Jepang. Terlebih lagi, dia telah berlatih berbagai metode tinju sejak dia masih kecil. Seperti sanda, karate, dan bahkan Jet Kunedo. Dia seorang pemain berbakat, sedangkan saya baru mulai berlatih bertarung melawan sanda saat berusia 10 tahun. Saya 5 tahun lebih terlambat dari Nanako. Kesenjangannya terlalu besar, bahkan jika obat ajaibmu dapat banyak meningkatkan fungsi fisikku, aku mungkin tidak bisa mengalahkannya. Karena sanda bukan hanya tentang kekuatan fisik, kelincahan, dan kecepatan, tetapi juga pengalaman dan taktik. Pengalaman dan taktik terakumulasi dari waktu ke waktu dan sedikit demi sedikit. Ini juga merupakan gambaran terbesar antara saya dan Nanako. Setelah mengatakan ini, Aurora melanjutkan dengan sedikit kesal. Ini seperti permainan sepak bola favorit pria. Apakah itu Messi atau Ronaldo? Yang benar-benar kuat adalah keterampilan, kesadaran, dan pengalaman. Bukan tubuh mereka. Tidak peduli seberapa kuat atau bagus stamina mereka,
Postur Messi sangat pendek dan terlalu banyak pemain sepak bola dengan kemampuan fisik yang lebih baik darinya. Tetapi pada dasarnya, tidak ada pemain sepak bola yang dapat menandingi dia dalam pengalaman dan keterampilan. Itulah kuncinya. Charlie mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Pengalaman dan taktik memang membutuhkan banyak pertempuran yang sebenarnya. Tapi jangan terlalu khawatir tentang ini. Saya pasti akan membantu kamu menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan dengan hati-hati. Saat itu juga, untuk menyusun strategi." Aurora mengangguk penuh semangat dan berkata, "Bagus sekali, Tuan Wade. Kalau begitu aku bisa sangat mengandalkanmu." Setelah makan, Aurora mengajak Charlie ke ruang latihan khusus miliknya. Ruang latihan Aurora jauh lebih besar daripada ruang tamu rumah orang biasa. Ada semua jenis peralatan latihan di dalamnya, dan ada juga ring pertandingan standar. Aurora mengajak Charlie latihan di area istirahat ruang latihan. Dia dengan malu-malu berkata kepadanya, "Tuan Wade, Anda duduk dulu. Saya ingin mengganti pakaian latihan." Charlie, "Oke." Melihat Charlie mengangguk, Aurora berbalik dan pergi ke kamar sebelah. Beberapa menit kemudian, Aurora berjalan keluar dengan mengenakan pakaian olahraga heroik. Dikatakan pakaian olahraga, pada kenyataannya, adalah pakaian dalam olahraga. Ada sedikit kulit yang dapat ditutupi oleh sport bra. Itu tidak lebih dari bagian-bagian penting. Oleh karena itu, leher merah muda Aurora, lengan ramping dan kaki panjang, serta perut rata dengan 2 garis otot sepenuhnya terlihat. Tidak seperti ketika dia melihat Aurora di lapangan hari ini. Charlie sekarang melihatnya di lingkungan yang tertutup dan pribadi. Di lingkungan ini, tidak ada seorang pun selain mereka berdua. Jadi ini membuatnya terasa agak tidak wajar. Aurora juga pemalu. Saat Charlie melihatnya berpakaian seperti ini, dia merasa sedikit malu dan tidak terganggu. Namun, dia tidak bingung sama sekali. Karena dia sangat percaya diri dengan sosoknya. Dan jauh di lubuk hatinya, dia berharap Charlie bisa melihat lebih banyak poin lebih dari dirinya. Charlie mencoba yang terbaik untuk melihat Aurora tanpa aneh. Dia berkata dengan serius, "Aurora, mana obat yang saya berikan?" Aurora segera membuka telapak tangannya, membuka pil dalam kotak plastik transparan, dan berkata, "Tuan Wade, obat ajaib ada di sini." Bab 1340. Charlie mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa minum sekarang. Aku akan menikmati menyerap obat dengan cepat." Obat ini sendiri adalah obat yang bagus untuk pengobatan luka fisik. Karena mengandung sedikit energi spiritual, khasiatnya telah ditingkatkan secara kualitatif. Obat ini sangat berkhasiat bagi orang parubaya dan usia lanjut yang memiliki banyak masalah dalam tubuh mereka. Atau orang-orang dengan organ dan tubuh yang mengalami fluktuasi tertentu. Ketika mereka meminum obat ini, efeknya akan secara langsung mempengaruhi tubuh mereka. Tidak perlu ada bantuan untuk mereka. Namun, tubuh orang muda kuat, dan organ serta tubuh mereka umumnya berada pada kondisi puncak. Minum obat secara membabi buta saat ini akan menyebabkan efek obat yang kuat, tidak memiliki tempat untuk diserap. Jika tubuh manusia yang diibaratkan seperti spons, tubuh orang parubaya dan usia lanjut adalah spons yang telah kehilangan banyak udara bahkan hampir mengering. Pada saat ini, memberi mereka cukup air akan dengan cepat mengisi kembali air yang hilang dan mendapatkan kembali kondisi muda mereka. Tetapi jika tubuh pemuda itu tidak terluka, itu adalah sponsor yang penuh dengan udara. Dalam hal ini, jika dia diisi ulang dengan udara, pada dasarnya tidak mungkin untuk menyerapnya. Bahkan jika itu tidak baik, mungkin saja ada efek obat yang kuat dan tidak dapat diserap, yang pada gilirannya akan merusak tubuh. Ketika Charlie memberi obat kepada Aurora, niat awalnya adalah untuk menjaganya sebagai jaminan. Sehingga dia bisa menggunakan obat ini untuk menyelamatkan hidupnya ketika terluka atau sakit parah. Tapi sekarang dia ingin menggunakan obat ini untuk membantu meningkatkan kekuatan. Jadi dia harus membantu untuk penyerapan obat. Setelah Aurora mendengar kata-katanya, dia segera mengeluarkan obat dari kotak, lalu menatap Charlie, dan bertanya dengan wajah penuh kelucuan, "Tuan Wade, bisakah saya minum obatnya langsung?" Charlie mengangguk. "Duduklah dengan kaki disilangkan dan minum obatnya langsung." Aurora patuh.
Dia duduk bersila di atas matras latihan yang lembut, dan kemudian memasukkan pil itu ke mulut. Kekuatan obat ini sangat murni. Begitu Aurora dimasukkan ke dalam mulut, pil itu segera berubah menjadi arus hangat yang kuat dan memasuki organ internalnya. Segera setelah itu, Aurora merasa sangat panas dan kering di sekujur tubuhnya. Setiap pori tampak berkeringat banyak. Kuncinya, jenis keringat ini benar-benar berbeda dengan keringat yang biasa dia keluarkan saat berolahraga. Dia merasakan keringatnya seolah-olah diperas dari tubuhnya oleh kekuatan yang kuat. Apalagi keringat yang keluar jauh lebih kental dari biasanya, dan terasa lengket seperti baru direndam di ember berisi lem. Charlie segera menggunakan energi spiritual di tubuhnya untuk membantu Aurora menyerap kekuatan obat ini. Kekuatan obat yang kuat dilebur ke dalam tubuh Aurora oleh Charlie, menyebabkan tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Aurora merasa sedikit tidak terganggu pada awalnya, namun pada tahap selanjutnya, dia merasa sangat transparan dan nyaman. Seluruh tubuhnya terasa seperti terlahir kembali. Hal yang paling aneh adalah dia bisa merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah dirinya dipeluk oleh Charlie, dengan hangat dan nyaman. Hatinya tidak bisa menahan riak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.